Bayangkan sebuah pulau yang kaya akan emas, tembaga, gas alam, dan keanekaragaman hayati, tapi diperebutkan secara diam-diam oleh kekuatan besar dunia. Papua bukan cuma soal kemerdekaan, tapi soal siapa yang punya kuasa atas sumber daya luar biasa di timur Indonesia. Baru-baru ini muncul bocoran dokumen intelijen yang mengaitkan keterlibatan Australia, Amerika Serikat, dan beberapa negara Pasifik dalam dinamika Papua. Di sisi lain, Rusia disebut-sebut mulai ikut bermain, bahkan menggertak Australia lewat manuver diplomatik yang cukup mengejutkan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini langkah awal menuju konfrontasi baru antara Barat dan Timur? Atau ini hanya bagian dari siklus geopolitik global yang selalu mencari panggung baru? Papua telah menjadi isu sensitif sejak lama. Sejak integrasi Papua ke Indonesia lewat penentuan pendapat rakyat atau PEPRA pada tahun 1999 yang sampai hari ini masih dianggap tidak sah oleh sebagian kalangan internasional, berbagai kelompok pro kemerdekaan terus menyuarakan aspirasinya. Selama lebih dari 5 dekade, gerakan ini berjalan di bawah tekanan militer, perlindungan ekonomi yang tak merata, dan kritik internasional yang datang dan pergi seiring kepentingan negara-negara besar. Namun dalam 5 tahun terakhir, sorotan terhadap Papua kembali mencuat. Bukan semata-mata karena konflik bersenjata atau demonstrasi, tetapi karena Papua menjadi bagian dari peta kepentingan strategis global. Negara-negara besar mulai menaruh perhatian serius terhadap kawasan ini, baik dari sisi pertahanan, politik, hingga investasi sumber daya. Australia, sebagai negara tetangga terdekat Papua, punya kepentingan langsung terhadap stabilitas dan arah politik di wilayah ini. Mereka tak ingin Indonesia terlalu condong ke Cina atau Rusia. Australia selama ini dianggap memainkan peran ganda. Di satu sisi menjadi mitra diplomatik Indonesia, tapi di sisi lain menampung eksil Papua dan aktif menyuarakan kritik atas isu HAM. Keberadaan pangkalan militer gabungan Amerika dan Australia di Darwin juga menambah ketegangan karena posisinya yang sangat strategis menghadap Laut Arafura dan bagian selatan Papua. Pada bulan Mei 2025, sebuah laporan investigatif dari jurnalis independen di Vanuatu dan Selandia Baru mengungkap fakta mengejutkan. Ditemukan dugaan adanya aliran dukungan logistik dari beberapa organisasi asing ke wilayah Papua. Bantuan ini bukan hanya dalam bentuk medis dan pangan, tetapi juga mencakup pelatihan media, perlindungan data, hingga pemasangan alat komunikasi satelit independen menggunakan teknologi seperti Starlink. Fasilitas ini memberikan kemampuan komunikasi yang tidak bisa dideteksi oleh sistem pengawasan lokal, dan ini sangat krusial bagi kelompok yang ingin lepas dari pantauan pusat. Rusia merespons keras. Dalam forum keamanan kawasan Pasifik di Fiji, Moskow secara terbuka menuduh Australia terlibat dalam operasi yang mengganggu stabilitas regional. Dalam pernyataannya, Rusia menyebut bahwa apa yang terjadi di Papua bukan semata persoalan HAM, tapi bagian dari operasi destabilisasi yang biasa dilakukan Barat untuk menanamkan kembali dominasi kolonial dalam bentuk baru. Bahkan, Rusia mengajak negara-negara Asia Tenggara untuk menolak campur tangan seperti ini dan menyuarakan dukungan terhadap prinsip non-intervensi. Langkah Rusia ini bukan tanpa alasan. Sejak invasi ke Ukraina, Rusia kehilangan banyak mitra dagang di Eropa. Maka, Asia menjadi kawasan baru yang dilirik untuk membangun pengaruh. Papua, dengan letak geografisnya yang strategis dan potensi ekonominya yang sangat besar, menjadi medan tarik-menarik baru antara Timur dan Barat. Rusia melihat celah untuk hadir, dan dalam beberapa kasus, bahkan sudah mulai melakukan pendekatan ekonomi dengan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk investasi energi dan pertahanan. Kenapa Papua? Jawaban paling jujur adalah karena kekayaan sumber daya yang luar biasa. Tambang Grasberg di Papua adalah salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Potensi gas alam yang belum tergarap di wilayah selatan Papua juga menciptakan ketertarikan tersendiri bagi negara-negara energi. Bahkan, beberapa lembaga riset menyebut bahwa Teluk Papua dan kawasan Laut Arafura menyimpan potensi migas laut dalam yang mampu mengubah keseimbangan energi Asia Tenggara. Bagi Australia, ini adalah ancaman terhadap pengaruhnya. Bagi Rusia, ini adalah peluang. Untuk Indonesia, situasi ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, meningkatnya perhatian global bisa memperkuat posisi tawar kita sebagai negara kunci di Asia Pasifik.
Tapi di sisi lain, tekanan asing, baik secara langsung maupun lewat jalur tidak resmi, bisa memicu instabilitas dalam negeri. Apalagi jika kita tidak cepat dalam menangani isu-isu sensitif seperti hak adat, pembangunan, dan perlindungan HAM di Papua. Isu Papua yang dulunya dianggap masalah domestik, kini telah menjadi bagian dari perdebatan internasional. Tak hanya dibicarakan dalam kerangka PBB, tapi juga mulai diangkat di forum-forum kekuatan baru dunia, seperti BRICS dan Shanghai Cooperation Organization. Rusia berupaya menjadikan isu ini sebagai contoh bagaimana Barat terus memaksakan pengaruhnya atas wilayah lain dengan dalih HAM dan demokrasi. Narasi ini menarik bagi negara-negara berkembang yang juga memiliki pengalaman serupa. Indonesia harus cerdas memosisikan diri. Jangan sampai hanya menjadi pion dalam permainan catur kekuatan global. Indonesia bisa menjadi pemain utama dengan memainkan diplomasi yang aktif, terbuka, dan tegas dalam menyuarakan kedaulatan nasional, tapi juga adil dalam menangani Papua. Kesejahteraan warga Papua, pemberdayaan ekonomi lokal, perlindungan budaya, dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan akan menjadi kunci untuk meredam isu separatisme dan menguatkan posisi kita di mata dunia. Kita tidak sedang berada di awal perang fisik, tapi kita sedang berada di tengah perang narasi, perang pengaruh. Di era digital seperti sekarang, pertempuran bukan hanya terjadi di medan perang, tapi juga di ruang opini publik global. Isu Papua diperebutkan, bukan hanya di hutan dan gunung, tapi juga di media sosial, ruang diplomatik, hingga papan strategi para pemimpin dunia. Ketika Australia menggandeng Amerika, ketika Rusia mendekati Asia Tenggara, ketika Cina menyusun jalur sutra digital dan ekonomi melewati Samudra Pasifik, dan ketika Papua menjadi titik temu semua itu, maka kita tidak bisa lagi memandangnya sebagai wilayah pinggiran. Papua adalah bagian penting dari masa depan Indonesia. Ya, bukan beban, tapi aset. Bukan masalah, tapi peluang. Dan kini, semua mata tertuju ke Indonesia. Bagaimana kita menanggapi tekanan asing? Bagaimana kita merangkul Papua tanpa rasa curiga? Bagaimana kita membangun narasi tandingan terhadap dominasi informasi global yang kadang tidak adil? Apa yang terjadi di Papua hari ini bukan cuma soal separatisme. Ini tentang masa depan negara, tentang bagaimana kita memandang keadilan, kedaulatan, dan posisi kita dalam sistem global yang terus berubah. Saat dunia bersiap menghadapi ketegangan baru antara blok Barat dan Timur, Indonesia bisa memilih tetap menjadi penonton atau mulai menentukan arah permainan. Kalau kamu suka narasi seperti ini, narasi yang dalam, informatif, tapi tetap santai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, apa langkah terbaik Indonesia untuk menjaga Papua tetap damai, sejahtera, dan tidak dijadikan ajang tarik-menarik kepentingan global? Sampai jumpa di video selanjutnya.